Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingle out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100% urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. Parpol yang merasa dicurangi, saya juga tadi udah mendengar jumpa persnya Pak Amin Rais yang merasa partainya dijegal. Nah, saudara, itu sesuai dengan kesepakatan kita bernegara, itu urusan KPU, bukan urusan pemerintah. Gue sih merasa miris banget dengan video curhat itu. Miris juga dengan sosok Amin Rais. Bu Yao sudah sepuh ini berpasrah diri, sumeleh kalau orang Jawa. Tahu diri, mawas diri, dan evaluasi diri. Jangan memberontak dan melawan kenyataan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden Joko Widodo mengetahui dirinya dituduh sejumlah pihak ikut campur tangan dalam verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Jokowi menyatakan sederet curhatan dan keluhannya itu saat berpidato dalam hari ulang tahun ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat di Jakarta pada Rabu 21 Desember 2022. Sepertinya Presiden Joko Widodo menyindir partai politik yang tidak lolos verifikasi, menuduh ada kekuatan besar yang sengaja melakukan intervensi pada hari Kamis 15 Desember 2022 kemarin. KPU mengumumkan 17 partai yang berhak menjadi peserta pemilu 2024. Satu-satunya parpol yang tidak lolos adalah Partai Umat. Amin Rais, Ketua Majelis Syuro, menyinggung isu yang belakangan menjual terkait dugaan KPU yang disinyalir melakukan manipulasi meloloskan partai-partai tertentu. Amin mengatakan KPU patut diduga disetir oleh kekuasaan. Nampaknya atas perintah kekuasaan yang besar, Partai Umat satu-satunya partai yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024, ujar dia. Keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Memang mengkambing hitamkan menuduh Presiden Istana Jokowi paling enak. Itu paling mudah dan paling enak. Bukannya introspeksi, Amin Rais, dia malah menyalahkan pemerintah dan menuding sana-sini bahwa dia dizolimi. Pak Amin Rais ngomongnya kayak comberan, hari-hari mati. Orang hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya. Jokowi tidak ada baiknya. Pemerintah sudah terlalu overdosis. Apa hujatan-hujatan yang terlontar? Informasi A yang valid. Jadi artinya saya melihat ini sebenarnya simple. Saya cukup dibuka, kita cocokkan kemudian juga dengan rekap dan berita acara di lapangan. Kita lihat bersama. Jadi ini kan untuk kepentingan bersama pemilu ini, untuk menegakkan demokrasi. Demokrasi menegakkan keadilan ini kan mimpi kita dan teman-teman KPU. Pastinya tidak boleh, tidak harus memberikan jawaban yang secara clear. Ini kan menyangkut nama baik, ini menyangkut kredibilitas, ini menyangkut penyelenggara pemilu yang diberikan mandat oleh undang-undang sebagai satu-satunya lembaga yang sah secara konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu pada prinsipnya. Ya, secara proses itu yang pertama kan hasil verifikasi itu diberita acarakan untuk bisa membuat status atau TMS. Itu tergantung pada berita acara hasil verifikasi faktual. Hasil mediasi antara KPU dan Partai Umat diberi kesempatan beberapa hari untuk memperbaiki persyaratan.
Jika bisa memenuhi syarat yang ditentukan, Partai Umat bisa lolos menjadi peserta pemilu 2024. Mungkin saja nanti jika nantinya Partai Umat tidak mampu memenuhi syarat, Amin Rais kembali menuduh KPU dan kekuatan besar berada di balik semua itu. Padahal itu murni ketidakmampuan partainya. Paling enak itu memang mengkambing hitamkan Presiden Jokowi. Paling enak itu, paling mudah, dan paling enak, kata Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo mengetahui dirinya dituduh sejumlah pihak ikut campur tangan dalam verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Jokowi menyatakan sederet curhatan dan keluhannya itu saat berpidato dalam hari ulang tahun ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat di Jakarta pada Rabu 21 Desember 2022. Sepertinya Presiden Joko Widodo menyindir partai politik yang tidak lolos verifikasi, menuduh ada kekuatan besar yang sengaja melakukan intervensi pada hari Kamis 15 Desember 2022 kemarin. KPU mengumumkan 17 partai yang berhak menjadi peserta pemilu 2024. Satu-satunya parpol yang tidak lolos adalah Partai Umat. Amin Rais, Ketua Majelis Syuro, menyinggung isu yang belakangan menjual terkait dugaan KPU yang disinyalir melakukan manipulasi meloloskan partai-partai tertentu. Amin mengatakan KPU patut diduga disetir oleh kekuasaan. Nampaknya atas perintah kekuasaan yang besar, Partai Umat satu-satunya partai yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024, ujar dia. Keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Memang mengkambing hitamkan menuduh Presiden Istana Jokowi paling enak. Itu paling mudah dan paling enak. Bukannya introspeksi, Amin Rais, dia malah menyalahkan pemerintah dan menuding sana-sini bahwa dia dizalimi. Pak Amin Rais ngomongnya kayak comberan, hari-hari mati. Orang hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya. Jokowi tidak ada baiknya. Pemerintah sudah terlalu overdosis. Apa hujatan-hujatan yang terlontar? Informasi A yang valid. Jadi artinya saya melihat ini sebenarnya simple. Saya cukup dibuka, kita cocokkan kemudian juga dengan rekap dan berita acara di lapangan kita lihat bersama. Jadi ini kan untuk kepentingan bersama pemilu ini, untuk menegakkan demokrasi. Demokrasi menegakkan keadilan ini kan mimpi kita dan teman-teman KPU. Pastinya tidak boleh, tidak harus memberikan jawaban yang secara clear. Ini kan menyangkut nama baik, ini menyangkut kredibilitas, ini menyangkut penyelenggara pemilu yang diberikan mandat oleh undang-undang sebagai satu-satunya lembaga yang sah secara konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu pada prinsipnya. Ya, secara proses itu yang pertama kan hasil verifikasi itu diberita acarakan untuk bisa membuat status atau TMS. Itu tergantung pada berita acara hasil verifikasi faktual. Hasil mediasi antara KPU dan Partai Umat diberi kesempatan beberapa hari untuk memperbaiki persyaratan. Jika bisa memenuhi syarat yang ditentukan, Partai Umat bisa lolos menjadi peserta pemilu 2024. Mungkin saja nanti jika nantinya Partai Umat tidak mampu memenuhi syarat, Amin Rais kembali menuduh KPU dan kekuatan besar berada di balik semua itu. Padahal itu murni ketidakmampuan partainya. Paling enak itu memang mengkambing hitamkan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.